Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah mengikuti pelajaran? Siap mengikuti pelajaran? Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Nindi. Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa amin ya rabbal alamin. Pembelajaran saya cek kehadirannya. Coba anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk silahkan dicek teman sekelilingnya. Dandi sakit? Safika? Ikut lomba, oke. Kita doakan terlebih dahulu semoga yang sakit diberi kesembuhan, yang ikut lomba diberi kemenangan. Orang bingung. Gambar apa? Gambar apa? Orang bingung. Orang bingung. Ini ada orang yang bingung. Di sini ada rambu-rambu tapi masih kosong. Ya, orang mati. Kira-kira yang kalian lakukan apa ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan, alamat sana, tapi tidak tahu rambu-rambu, tidak ada rambu-rambu, tidak tahu jalan? Bingung karena apa? Tidak mengerti lambang-lambang yang ada di rambu-rambu. Al-Qur'annya dia sudah tahu, tapi tidak pernah memahami isinya. Sama saja. Coba kita lihat gambar yang kedua. Yang atas gambar apa? Anak bermain HP. Anak bermain handphone. Yang bawah? Anak membaca Al-Quran. Anak membaca Al-Quran. Coba sampean atau kalian prosentase kira-kira waktu untuk bermain HP dan waktu untuk membaca Quran, kira-kira lamaan yang mana? HP. Jadi materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab Allah. Tujuannya supaya kita bisa tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa dan bisa lebih mencintai khususnya kitabnya umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang penting dalam agama Islam. Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Ya. Agama itu dibagi menjadi dua. Agama samawat atau agama yang turun dari langit, dan agama al-ardu, agama yang dibuat di bumi. Kitab sucinya umat Islam yaitu ini Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sedangkan yang wajib kita pelajari yaitu Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu. Di antaranya semua ini, siapa yang di rumah atau di sekolah hobinya adalah senang menggambar? Angkat tangan. Yang suka menggambar, angkat tangan. Kalau yang suka puisi, angkat tangan. Kalau yang suka baca cerpen, angkat tangan. Oke, silakan kalian yang suka gambar gabung ke grup yang suka gambar. Yang suka baca puisi silakan gabung ke grup yang suka baca puisi. Yang suka baca cerpen silakan gabung ke grup yang suka baca cerpen. Silakan. Nanti instruksi tugasnya saya beritahu setelah kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya terangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik iman kepada kitab Allah. Langkah pertama, baca referensi materi iman kepada kitab Allah. Setelah mempelajari dari buku siswa, jurnal atau PowerPoint atau video pembelajaran, nanti tugasnya adalah
Tadi kan sudah saya tanya, yang suka gambar, kalian boleh menggambar apa saja, poster boleh, iklan boleh, himbauan boleh, gambar bebas yang ada hubungannya dengan iman kepada kitab, khususnya Al-Quran, supaya kita menjadi generasi yang lebih mencintai Al-Quran. Seneng gambar, silahkan menggambar. Puisi tentang cinta Quran, baca cerpen atau cerita pendek, silahkan nanti mencari cerita tentang proses turunnya Al-Quran dari Allah ke malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu nanti maju perwakilan untuk mempresentasikan dan kelompok lain boleh menanggapinya. Bisa dipahami ya? Silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih. 30 menit sudah terlewati, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum presentasi, coba ice breaking sebentar saja untuk merefresh. Oke, setuju? Iya. Ya. Nanti saya bilang boom, gebrok meja. Nah, bilang cak, tepuk. Contoh. Boom cak. Cak, boom cak. Boom cak. Cak, boom, cak, boom. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk yang presentasi kelompok pertama yaitu kelompok cerpen. Silakan maju perwakilan kelompok saja, silakan. Saya cek dulu, ini tentang cerita tentang turunnya kitab Injil, cerita tentang turunnya kitab Taurat, cerita tentang turunnya kitab Al-Quran, cerita tentang turunnya kitab Zabur. Silakan dipresentasikan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerpen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah turunnya kitab Injil. Injil adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam Sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat beragama. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah. Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Al-Karim, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia turunnya Al-Qur'an. Oke, keempat-empatnya sudah dibaca dengan baik. Silakan kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok puisi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Agak keras. Cinta kami pada Al-Quran. Lisanku basah oleh ayat-ayatmu. Telingaku sejuk dengan manis ayat-ayatmu. Dan juga kata-kata yang berhubungan dengan cinta Al-Quran. Untuk yang gambar satu ini, apa tulisannya? Aku cinta Al-Quran. Nah, ini gambar apa? Ini gambar Al-Qur'an dan kata-katanya adalah, sudahkah membaca Al-Qur'an hari ini? Orang membaca Al-Quran. Ya, orang membaca Al-Quran. Kata-katanya? Baca Al-Quran lebih dahulu sebelum kamu membaca WhatsAppmu. Ya. Siang tidur-tiduran, malam tidur beneran. Terus kapan baca Al-Quran? Ya. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Gambarnya luar biasa, bagus. Silakan lembar kerjanya tadi ya difoto terus dimasukkan ke link Google Drive yang sudah Bapak bagikan. Satu nanti dibuka, silakan dibuka terus dikerjakan. Di situ ada link quizzes. Bisa dipahami? Ada 10 soal, silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, silakan dibuka kuisisnya.
Jawab. Oke, waktu sudah habis dan semua sudah mengerjakan. Setelah saya cek hasil kuisisnya, yaitu ada 25 anak yang nilainya di atas 75. Sedangkan ada 7 anak yang masih di bawah 75. Nggak apa-apa, kita tingkatkan terus belajar kita. Semoga di minggu depan nilainya lebih baik lagi. Untuk yang nilainya di atas 75, 25 anak ini nanti akan Bapak beri materi pengayaan. Sedangkan yang nilainya di bawah 75 akan Bapak adakan remedi. Anak-anak, sebelum kita akhiri, saya ingin ada 1 atau 2 anak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan angkat tangan yang bisa. Oke, salah satu dari Ananda Nindya, silakan. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya berfungsi sebagai wahyu dan petunjuk bagi hambanya. Dengan mengimani kitab-kitab Allah akan menjadi sarana bagi kita untuk mencintai Al-Quran. Ya, terima kasih. Kesimpulannya saya perkuat dari kesimpulan Ananda Nindya tadi. Ibaratnya kita itu dengan Al-Quran, hidup kita itu kalau ada Al-Quran ada rambu-rambunya. Insya Allah cepat sampai ke surga. Begitulah fungsi daripada Al-Quran sebagai rambu-rambu dalam hidup kita untuk mempercepat sampai kepada tujuan. Terakhir, Bapak akan mengadakan refleksi. Nanti refleksinya adalah silakan membuat emotikon tentang kepuasan dalam hal pembelajaran. Sudah sesuai, sudah menyenangkan, atau kurang bagaimana, silahkan. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Maju depan, kumpulkan. Oke, terima kasih, refleksinya sudah dikumpulkan. Coba kita spill sebagian. Ini ada gambar orang tersenyum, kalimatnya senang sekali, sangat seru sekali, sangat senang dan menggembirakan, senang dan seru. Sama. Ini ada kayak apa ini? Pusing kok gambarnya pusing kok, tulisannya senang sekali. Ini merasa terberkati ini biasanya. Ya. Sangat menyenangkan. Nah, ini gambarnya orang yang mripate satunya dipejamkannya. Sangat seru. Oke, terima kasih anak-anak untuk refleksinya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari dari bab iman kepada kitab, subbabnya yaitu nanti ada bagaimana mencintai Al-Quran. Nah, nanti kita pelajari minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.